Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati sesepuh di daerah Bakungan, wonten daerah sini, dan kepada Pak Sudarja, dan ke Pak Duko, dan ke bapak-bapak sekalian, LKMD maupun ketua kelompok maupun bapak-bapak yang hadir di sini. Sebelumnya perkenalkan, karena kalau belum kenal nanti tak sayang nanti. Ya, jadi nanti kalau bertanya langsung saja, jadi tidak takut atau apa. Nanti kalau misalnya saya penjelasan belum selesai atau belum jelas atau kurang apanya, langsung bertanya aja, tidak apa-apa. Sehingga biar interaksinya langsung saya paham, Bapak juga paham. Sebelumnya saya perkenalkan, nama saya Almudi Kurniawan. Asli saya dari Semarangan, lahir di Semarangan, Sidoarjo kemudian. Terus tahun 2003 pindah ke sini, ke Kronggahan, RT 12 RW 10. Nah, terus kemudian setahun yang lalu baru pindah KTP-nya ke Gamping dari kemudian. Kemudian saya kuliah dulu itu di pertanian UGM, masuk itu tahun 91, jadi sudah hampir 30 tahun ya. Hari ini alhamdulillah saya bisa bersilaturahmi di hadapan Bapak. Terus kemudian kemarin ada tugas dari Pak Sudarja untuk menyampaikan sedikit tulisan mungkin. Nah, nanti mungkin kalau untuk budidaya saya kira bapak-bapak sekalian sudah mengerti, sudah tahu, dan namanya bertani itu kan skill, jadi bukan saya yang sekolah itu lebih pandai atau lebih pinter atau lebih skillnya lebih tinggi, tapi bapak-bapak yang biasa di lahan itu saya kira yang sudah profesional, skillnya lebih baik. Alhamdulillah, jadi saya langsung aja ke materi. Kepada kelompok tani Sri Mulya ya. Sri Mulyo. Sri Mulyo ya. Sri Mulyo. Ini kebiasaan saya kalau penyuluhan itu kan banyak di luar Jawa, jadi jadi A gitu. Sri Mulyo. Jadi kemarin sesuai pesanan aja ini untuk budidaya cabai. Jadi nanti bapak-bapak kalau saya bisa menjawab, nanti saya jawab. Kemudian intinya yang utama kita berbagi sharing ilmu, biar semuanya bisa masuk. Terus kemudian untuk benih ini macam-macamnya. Itu pertama kali kalau dahulu itu kita yang menyemai, tapi sekarang sudah banyak penjual semai karena lebih efisien, lebih efektif, dan kita ada toleransi atau ada garansi bahwa yang kita tanam itu tidak pas ditanam itu tidak layu atau tidak mati dan sebagainya. Tapi selain itu juga mengurangi waktu persiapan bagi kita. Tapi kalau kita mensemai sendiri itu waktunya akan jauh lebih lama. Mungkin kurang lebih kan 3 minggu sampai 1 bulan baru bisa dipindahkan. Terus kemudian macam-macam cabai itu biasanya untuk semai. Ini bapak-bapak masih menyemai atau sudah beli bibit, Pak? Beli bibit semua aja. Nah, ini jadi hanya pengetahuan aja. Jadi kalau untuk beli bibit memang bapak-bapak pernah mungkin melihat dulu, tidak semuanya. Kalau yang bapak-bapak yang sepuh, yang di atas saya, kalau saya itu kan hampir 50, mungkin yang di atas 60, 70 itu mesti dahulunya pasti nyemai sendiri. Terus kemudian tidak beli benih yang kemasan ini, tapi pasti mengeringkan sendiri. Itu sebenarnya sudah di ini. Tapi karena adanya revolusi industri untuk pertanian dan lain-lain, mereka promosinya juga besar-besaran. Akhirnya kearifan lokal itu kan kalah dengan promosi. Jadi promosinya macam-macam. Jadi mungkin kalau yang dulu ada yang
diangetin pakai air anget dulu, kemudian ada yang dikeringkan langsung dikasih air, kemudian ada yang digosok-gosok sedikit biar pertumbuhannya seragam. Nah itu. Kalau setelah itu, setelah ada perlakuan fisik, nah setelah itu baru dibasahin sedikit, ditambahin SID G ini. Nah SID G ini fungsinya sebenarnya untuk ketahanan cabai itu terhadap kekeringan maupun untuk pertumbuhan awal. Jadi isinya itu basilus sama yang untuk tahan kering hayati. Nah, terus kemudian setelah dibasahin, dicampur, setelah itu baru disemaikan satu-satu. Nah, saya kira itu untuk pengetahuan pembibitannya. Nah, ditambahin treatment benih itu akan lebih baik. Itu perakarannya, percepatan pertumbuhannya akan lebih cepat. Media semai saya kira banyak yang media semai bisa membuat sendiri, itu bisa. Jadi ada pasir, ada tanah, ada sekam. Nah, bagus lagi sekamnya yang sudah dibakar. Terus kemudian ada kokopit. Ya, kokopit itu bekas kelapa, serabut kelapa itu. Tapi yang nggak ada serabutnya udah dihilangin. Jadi tinggal sisanya. Itu banyaknya di mana? Di Kulon Progo, Purworejo itu banyak kokopit. Nah itu kalau di make itu ada perbandingan satu-satu, udah itu sebenarnya hampir sama dengan di sana. Terus kemudian untuk pemeliharaan bibit ini ya, saya kira pemeliharaan bibit mungkin perlu dipelihara juga, disiram, disemprot nutrisi juga supaya terjamin. Tuh.